Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Fitriana Octavia Azhara. Saya Febrina Gita Pramesti. Di sini kami akan menjelaskan tentang adaptasi dan mitigasi lingkungan. Yang pertama, apa itu adaptasi lingkungan? Adaptasi lingkungan adalah upaya untuk mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sudah terjadi atau diperkirakan akan terjadi. Tujuan adaptasi lingkungan mengurangi kerentanan dan meningkatkan daya tahan terhadap dampak perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, peningkatan suhu, banjir, dan kejadian ekstrem lainnya. Lalu, apa itu mitigasi lingkungan? Mitigasi lingkungan adalah upaya untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya dalam konteks perubahan iklim dan polusi. Tujuan mitigasi lingkungan mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Lalu di sini kita akan membahas pentingnya adaptasi dan mitigasi lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. Yang pertama, adaptasi untuk melindungi komunitas dan ekosistem dari dampak negatifnya. Dan yang kedua, mitigasi dapat membantu mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan. Lalu dalam keseimbangan ekosistem, yang pertama adaptasi untuk pelestarian habitat alami dan pengelolaan air yang cerdas. Yang kedua, mitigasi dapat membantu mencegah kerusakan ekosistem yang memicu dampak lingkungan yang merugikan. Dalam kesejahteraan manusia, yang pertama adaptasi untuk melindungi manusia dari risiko banjir, badai, dan peristiwa cuaca ekstrim lainnya. Yang kedua, mitigasi dapat meningkatkan kesehatan manusia dan mengurangi risiko penyakit. Dalam keberlanjutan sumber daya alam, yang pertama, adaptasi untuk membantu menyesuaikan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang kedua, mitigasi dapat membantu membatasi degradasi lingkungan dan kehabisan sumber daya. Selanjutnya, ada upaya adaptasi dan mitigasi lingkungan. Dalam adaptasi lingkungan, yang pertama, pengelolaan air yang adaptif. Yang kedua, praktik pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, infrastruktur tanah bencana. Yang empat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, upaya adaptasi dan mitigasi lingkungan dalam mitigasi lingkungan. Yang pertama, pemanfaatan energi terbarukan. Yang kedua, efisiensi energi. Yang ketiga, penanaman pohon dan reboisasi. Yang keempat, manajemen limbah yang berkelanjutan. Yang kelima, pengurangan emisi industri. Dan yang keenam, pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan. Berikut merupakan contoh upaya masyarakat di sekitar kita. Dampak dari perubahan iklim nyata kita rasakan. Banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrim berdampak pada setiap aspek kehidupan. Kita dapat melakukan upaya-upaya untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim tersebut, dan kita dapat berkontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi. Bagaimana upaya kita dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim? Mari kita simak upaya beradaptasi dan bermitigasi yang telah dilakukan oleh masyarakat kampung iklim. Aksi adaptasi untuk pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor dilakukan antara lain menampung air hujan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat. Meninggikan struktur bangunan menjadi rumah panggung. Perlindungan alami pantai dengan mangrove untuk mencegah kerusakan pada wilayah pesisir. Meningkatkan resapan air melalui pembuatan biopori dan rorak. Pembuatan terasering untuk meminimalkan risiko longsor dan erosi. Peningkatan ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan untuk budidaya tanaman dan perikanan. Budidaya tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang dapat dilakukan secara hidroponik.
pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan sebagai ekowisata oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Menerapkan PHBS antara lain mencuci tangan dengan sabun, memperkuat masyarakat dalam mengantisipasi wabah penyakit. Aksi mitigasi dapat dilakukan dengan mengelola sampah dan limbah padat. Masyarakat dapat memanfaatkan sampah menjadi berbagai kerajinan dengan kegiatan 3R. Mengelola sampah dari kegiatan rumah tangga dengan aktif dalam mengoperasikan bank sampah. Pengolahan limbah dengan pengomposan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Menggunakan tungku hemat kayu bakar. Menerapkan perilaku hemat listrik, antara lain menggunakan lampu hemat energi. Tidak membakar jerami di sawah dan menghindari proses pembusukan jerami dengan memanfaatkan untuk pakan ternak. Demi anak cucu tak dan lingkungan tak, katutui an nyelinoa. Mari beradaptasi dan bermitigasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat